Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Pak Pri, Pak Kuncoro, Pak Rahmat, para narasumber dan Bapak Ibu partisipan dalam webinar ini. Tadi cukup menarik dari Pak Kuncoro bahwa PR pembiayaan kita pada program JKN memang belum selesai. Sekarang kita mendapatkan PR yang baru, PR pembiayaan COVID ya, Pak Kuncoro ya. Bapak Ibu, seperti pada webinar pada hari Selasa sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Yankes secara makro dan komprehensif ya. Pada siang ini memang akan melakukan pendalaman di beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pri, mulai dari bagaimana rumah sakit mempersiapkan pengajuan klaim, lalu bagaimana proses verifikasi, dan terakhir proses pembayarannya. Mohon slide-nya. Next. Jadi untuk mengingatkan kembali bahwa substansi yang mendasar ya di dalam Permenkes 59 tahun 2016 tentang pembebasan biaya pada pasien menderita penyakit infeksi emerging, bahwa pasien ini dibebaskan dari biaya perawatannya dari sisi pasien. Dan nanti dari sisi rumah sakit akan mendapatkan penggantian biaya perawatan. Jadi memang kemarin sudah dibahas penggantian atau pembayaran, ini sudah fokus bulat adalah penggantian ya. Jadi tidak akan membayar apa yang menjadi tagihan dari rumah sakit sebenarnya, seperti itu ya. Untuk itu memang perlu ada panduan penggantian biaya perawatan tersebut. Dan memang dilaksanakannya dalam proses yang mengalir ya, pengajuan klaim, verifikasi klaim, dan pembayaran klaim tersebut. Tapi yang perlu digarisbawahi, klaim COVID ini tidak identik dengan klaim JKN. Karena saya melihat dari beberapa pertanyaan, rumah sakit confused ya. Jadi tolong ini beda, karena sumber pembiayaannya juga beda. Meskipun yang satu dari BPJS, satu lagi dari pemerintah, nanti dari tempatnya Bu Hesti. Lalu juga BPJS ini juga fungsinya sebagai verifikator saja. Jadi kekhawatiran rumah sakit mohon dihilangkan, karena beda dengan pengelolaan JKN. JKN ini di situ sudah mulai diverifikasi, membayar ya, dan ada verifikasi ulang. Tapi di sini mereka hanya melakukan verifikasi dan nanti pembayaran oleh Kemenkes. Ya. Dan satu lagi ada pertanyaan, nanti yang diklaimkan ini peserta JKN saja atau boleh di luar JKN? Boleh semuanya. Jadi karena ini bukan program JKN, yang digantikan penderitanya baik peserta JKN dan juga bukan JKN akan dibayari ya. Itu penting sekali bagi teman-teman di rumah sakit, termasuk orang asing ya. Slide berikutnya, mohon slide-nya. Nah ini tentang perhitungan pembiayaan. Mungkin juga perlu diketahui oleh teman-teman di rumah sakit, penggantian pembiayaan ini, karena sifat penggantian, mohon slide sebelumnya, mohon maaf, berupa rata pembiayaan perawatan pasien COVID. Jadi memang untuk menggantikan pembiayaan ini memang harus keluar angka ya. Sekali lagi karena memang kita tidak reimburse rumah sakit, tapi kita akan menggantikan. Jadi kita harus membuat rata pembiayaan, dan yang kami hitung memang karena waktunya sangat sempit, tidak mungkin kita buat cost ya. Lalu juga kita tidak bisa pakai tarif inasibijis karena tarif inasibijis belum ada pengalaman dengan kasus COVID ya. Jadi ada groupingnya ada, tapi besaran tarifnya tidak memadai. Kalau kita lihat memang kalau pakai tarif inasibijis itu hanya 4 juta, 5 juta ya.
nggak mungkin kan sehari saja APD-nya berapa. Jadi secara singkat memang kita menghitung biaya ini selama perawatan ya, dan memang kita tuangkan dalam tarif inasi bijis dan top up ya. Top up-nya inilah sebetulnya yang berperan ya. Dan kita menghitung sebetulnya bukan cost ya, bill dari beberapa rumah sakit vertikal yang sejak awal sudah melakukan pelayanan COVID ya. Ada Persahabatan, ada Sulianti, ada mungkin ada Karyadi dan sebagainya. Tentunya juga sudah memiliki sudah menjalankan standar pelayanan. Apalagi di Persahabatan ini tempat berkumpulnya para spesialis paru ya, termasuk Pak Pri nih. Dan untuk biaya perawatan ini kita hitung memang rata-ratanya akhirnya keluarlah besaran angka yang ada di dalam tabel ya. Untuk top up per day yang di ruang isolasi, baik di isolasi dengan tekanan negatif maupun tidak, di ICU ya, baik dengan ventilator atau tidak ya, kesemuanya itu ada opsi-opsi ya, termasuk kita bagi untuk pasiennya yang tanpa komorbid dan tidak dengan komorbid. Slide berikutnya, mohon. Ya, ini bagaimana penggantiannya, termasuk ini juga jadi pertanyaan, apakah hanya rawat inap? Memang mungkin di dalam Juknis belum begitu lengkap ya tentang rawat jalan. Untuk Juknis ini sebentar lagi akan terbit surat edaran tentang klaim COVID, yang sepertinya mungkin hari ini akan selesai ya Bu Hesti ya. Untuk rawat jalan ini penggantiannya sudah dijelaskan dengan tarif inasi bijis kelas A pemerintah regional 1 ya. Jadi ini yang menjadi patokan ya. Lalu untuk rawat inapnya kemarin sudah dijelaskan. Kembali lagi sebetulnya inasi bijis di sini adalah untuk kemudahan ya, karena kita akan menggunakan aplikasi inasi bijis ya. Jadi sebetulnya tarif inasi bijis yang dihitung tidak berlaku di sini ya, karena dikurangi lagi oleh admin A lagi gitu ya. Tapi yang digantikan pada perawatan COVID ini sebetulnya besarannya mengacu pada cost per day-nya ya, yaitu N-nya berapa lama dirawat atau length of stay, dan B itu adalah besaran masing-masing cost per day dengan berbagai kondisi ya. Nah ini akan diterima oleh rumah sakit. Tentunya nanti dari bukti-bukti pendukung bisa terlihat. Kita nanti fokus ke N kali B-nya ya. Kalau dirawat 10 hari, 20 hari, 14 hari, lalu nanti dilihat kondisinya dirawatnya di mana, akan kita kalikan dari besaran tadi yang ada di dalam tabel ya. Nah, terakhir yang tentang APD ini nanti juga menjadi perhatian kalau menerima bantuan dari pemerintah pusat sebetulnya, yaitu Kemenkes dan BNPB, itu yang dikurangi. Tapi kalau dari perusahaan swasta, dari masyarakat itu tidak, atau Pemda juga tidak diperhitungkan ya. Apalagi beli sendiri ya. Slide berikutnya mohon. Nah, ini juga mungkin perlu perhatian nanti untuk penggantian biaya perawatan ini untuk rumah sakit yang mungkin tidak begitu siap ya. Ada yang menerima pasien terus dikirimlah ke rumah sakit yang lebih memungkinkan dan siap melayani. Nah, ini diatur ya. Kalau kurang dari 6 jam nanti tarifnya bukan tarif yang rumus tadi, tapi tarif inasi bijis rawat jalan ya. Lalu kalau lebih dari 6 jam sampai 2 hari, rumus tadi berlaku ya, tapi intinya fokusnya ke N kali B-nya itu, maka hanya 70%-nya. Lalu kalau 2 sampai 5 hari, ini 80% ya, dan lebih dari 5 hari
100%. Nanti pertanyaannya gimana 6 hari, 7 hari terus dirujuk? Ya nggak apa-apa, ini berlaku terus nanti di rumah sakit yang di tempat menerima rujukannya akan mengklaimkan juga ya. Next. Nah, apa saja perhitungan cost per day, ini kami memang membuat kertas kerja yang memang waktu sangat pendek ya, kita mendapatkan dari rumah sakit milik Kemenkes tersebut ya. Semua komponen masuk di sini, ada administrasi pelayanan, akomodasi, pelayanannya di mana ini juga harus clear ya, bisa rawat jalan, rawat inap dengan berbagai kondisi tersebut ya, pemeriksaan penunjang, obat, dan APD ya. Itu kalau membeli sendiri ya, nanti tidak dipotong. Cuma yang menarik PCR memang di sini tidak dimasukkan di dalam besaran cost per day. Karena PCR ini juga masih dikerjakan di laboratorium pemerintah ya, jejaring lab COVID ini di bawah koordinasi Litbangkes ya. Itu semua pembiayaan oleh pemerintah. Jadi tidak masuk dalam komponen cost per day. Slide berikutnya. Nah, ini hasil hitungan tadi dari pengumpulan bill sebetulnya dari berbagai rumah sakit vertikal. Kita mengambil rata ya, akhirnya disepakati besaran seperti ini. Itu untuk ODP ya, ada tiga kriteria, ODP, PDP, dan confirm positif. Yang tanpa komorbid dan komplikasi, itu yang bagian atas, 1 sampai 6, dan yang bawah adalah dengan komorbid dan komplikasi. Nah, ini tentunya antara yang ICU dengan isolasi berbeda. Cuma yang menarik memang antara isolasi tekanan negatif dengan tanpa tekanan negatif, ini memang selisihnya sedikit. Akhirnya di sini keluar angkanya sama gitu ya. Mungkin itu ya. Nah, ini akan beda kalau ada dengan komorbid dan komplikasi. Mohon slide berikutnya. Nah, yang menjadi mungkin nanti juga di lapangan tentang komponen pengurangan klaim ini, yang huruf C tadi ya, ini perlu dilakukan karena menghindari duplikasi pembiayaan pemerintah. Ya. Jadi kalau pemerintah sudah mengirim, mendistribusikan APD dan obat-obatan, hendaknya ya tidak dihitung di dalam cost per day tadi ya. Nah ini sudah disepakati yang akan dikurangkan ini untuk APD hanya cover all atau gown-nya saja ya, yang lain-lain tidak. Ini sudah kebijakan. Lalu juga obat-obatan nanti sepertinya hanya 6 jenis ya. Nah, sekali lagi untuk proses klaim ini memang nanti dalam aplikasi ada bukti-bukti yang di-upload ya. Khusus untuk APD dan obat bantuan tidak di-upload, termasuk juga yang beli sendiri ya, atau donasi lainnya. Mohon slide-nya. Slide berikutnya. Next. Nah, sedikit juga menjelaskan tentang pengkodingan, karena terus terang kami juga menerima rekomendasi dari WHO, dari Formiki, dan lain-lain, bahwa betul WHO sudah mengeluarkan petunjuk coding untuk COVID ini adalah sesuai dengan ICD-11 ya, yaitu kodenya U.07.1 ya. Tapi sayangnya di aplikasi INASIBGIS yang existing yang kita gunakan pada JKN, kita masih belum menggunakan ICD-11, tapi masih menggunakan ICD-9-CM untuk prosedur dan ICD-10 untuk diagnosis ya. Jadi tidak bisa terakomodir. Jalan keluarnya
kita menyetarakan, jadi pakai kode yang ada dalam tabel ini. Jadi nanti kalau untuk laporan ke WHO boleh saja kita pakai U07 U.07.1, tapi kita supply datanya dari software Inasi Bijis ini yang kita bagi dua ya. Untuk suspek, ODP, dan PDP ini kita pakai kode Z03.8. Dan untuk yang confirm B34.2. Jadi ini nanti supaya dipahami oleh teman-teman di rumah sakit, ya kode inilah yang digunakan. Untuk yang bayi di bawah 7 hari memang ada kode spesifik ya untuk perinatal, yang ODP dan PDP menggunakan P.96.8 dan yang confirmnya P.39.8. Jadi mohon tidak diperdebatkan kenapa kita tidak pakai U.07.1 ya. Jadi sementara ini penyetaraannya. Slide berikutnya, next slide. Nah, tadi disampaikan Pak Pri, apa yang bisa dilakukan rumah sakit saat ini ya? Memang saat ini rumah sakit belum bisa input di dalam aplikasi ya. Kami sedang menyelesaikan, mudah-mudahan Ibu Hesti ini kalau surat edaran sudah firm, malam inilah kita publish softwarenya ya, supaya rumah sakit sudah bisa input ya. Tapi sebelum menginput bisa saja rumah sakit menyiapkan ya, karena sudah menerima KMK 238 dan sudah beberapa kali sosialisasi. Sekarang kumpulkan saja berkas dari pasien-pasien COVID-19 ya, yang sudah jelas yang bisa diklaimkan itu yang mulai dari ODP ya, ODP yang dirawat orang dalam pengawasan. Dia tidak ada gejala COVID, tapi dirawat ya. Tadi yang di atas 60 atau dia punya komorbid, ya itu akan masuk isolasi ya. Tapi juga sebagian ada di rumah. Kalau yang di rumah tidak diklaim ya. Nah, mereka yang sudah diisolasi di rumah sakit, lalu PDP ini orang yang sudah ada gejala ya, ODP yang sudah ada gejala, meskipun dia belum positif, dia bisa dirawat. Dan confirm positif ya dirawat. Ini semuanya bisa diklaimkan ya. Jadi tidak menunggu positif. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini dikumpulkan sekarang oleh teman-teman di rumah sakit ya, baik di rawat jalan dan rawat inap. Lalu bukti-bukti pendukungnya, karena nanti akan di-upload di dalam aplikasi COVID ya. Sebelumnya ya di-scan lah, jadi kumpul-kumpulin nih. Nah, apa aja ini mulai dari resume medis, lalu bukti di ruangan perawatan mana ya, di ICU kah, di isolasi kah, hasil laboratorium, hasil radiologi, hasil pemeriksaan penunjang lainnya ya, ini bisa CT scan atau macam-macam, resep ya, kartu identitas karena NIK penting sekali, lalu tagihan billing rumah sakitnya, karena terus terang aplikasi Inasi Bijis tuh minta billing rumah sakit ya. Kalau tidak diisi nggak bisa jalan tuh softwarenya ya, dan lain-lainnya. Jadi sekarang udah bisa disiapkan ya. Kalau siang ini disiapkan, malam bisa input. Kami paham sekali kondisi cash flow rumah sakit juga terganggu karena layanan JKN belum full tertutupi ya Pak Budi ya, klaim-klaimnya. Sementara sekarang sudah ada kebutuhan untuk pelayanan COVID. Slide berikutnya, bagaimana tentang aplikasi ya. Untuk rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus mengupdate aplikasinya. Jadi nanti malam nih ada aplikasi yang di launch ya, di publish untuk yang update atau untuk yang baru install, yang rumah sakit yang belum bekerja sama ya. Jadi yang nomor 2-nya itu bagi rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terlebih dahulu kontak ya dengan Kemenkes, P2JK, karena kita ingin punya istilahnya record juga di
di Kemenkes ya. Kita minta data kode rumah sakit, nama rumah sakit, alamat rumah sakit ya. Nanti kita kasih untuk diinstal yang barunya ya. Nah, patch dan full installer ini akan dipublish segera ya. Jadi ada pertanyaan itu siapa saja yang boleh melakukan klaim? Ya, semua yang melayani pasien COVID berhak mendapatkan penggantian dari pemerintah. Jadi baik rumah sakit yang sudah memberikan pelayanan JKN maupun yang tidak atau belum ya melayani JKN. Baik yang masuk di dalam 132 rumah sakit rujukan COVID maupun yang tidak ya, karena sekarang akses diperluas, rumah sakit manapun boleh memberikan pelayanan. Slide mungkin sedikit lagi. Nah, terakhir ini prosedurnya, tentunya kalau nanti rumah sakit sudah memiliki aplikasinya, jadi kalau yang rumah sakit yang melayani JKN itu kan nanti barangnya sama, cuma ada patch-nya, patch untuk COVID. Ya. Tapi kalau yang bukan provider JKN atau BPJS, dia punya aplikasi khusus COVID-nya. Setelah punya, tentunya diinputkan data-data pasien COVID tersebut, lalu diupload bukti pendukungnya yang tadi sudah saya sampaikan, karena ini diperlukan untuk verifikasi BPJS Kesehatan. Ya. Ini menarik, dalam program JKN, verifikasi BPJS masih tidak full online, full e-claim seperti ini ya. Sekarang kita mencoba tanpa ada interaksi fisik ya antara verifikator Kemenkes dengan rumah sakit, kita jalankan proses-proses online ini. Setelah selesai melakukan input, rumah sakit mengirim file tersebut pertama ke Dirjen Yankes di Kemenkes, lalu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat dan Kepala Kantor cabang BPJS setempat. Mungkin nanti yang dikirimkan untuk yang Dinas Kesehatan agak beda, barangkali rekapan saja. Tapi kalau untuk yang BPJS harus full TXT ya, file yang lengkap begitu, supaya nanti proses verifikasinya bisa berjalan dari file tersebut. Dan ini kalau nggak salah dalam Juknis setiap 2 minggu sekali ya, rumah sakit diharapkan melakukan klaim. Nah, mungkin itu bagian dari rumah sakit ya, ini yang saya ceritakan proses-prosesnya. Nanti selanjutnya Pak Budi lah yang menjelaskan proses verifikasi dan UST pembayaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada kawan saya, Rudi, akan memperlihatkan demo dari aplikasinya. Dr. Rudi bisa lanjut? Ya, ini sudah didengar ya Pak ya? Dengar, silakan. Sudah jelas. Ya, ini mungkin aplikasi e-claim yang nanti akan kita update. Ini adalah tampilan barunya. Tadi ini adalah versi 5.4 Pak. Ini adalah loginnya, kemudian nanti bisa dicari. Ini prosesnya seperti biasa yang ada sekarang. Jadi cari pasien baru, kemudian sambil menunggu prosesnya, ini nanti bagi rumah sakit yang belum kerjasama nanti akan bisa mendapatkan akses juga. Ya, ini pasien baru dicoba, kemudian kita masukkan nomor RM-nya. Ini proses masih seperti waktu masukkan nomor RM, kemudian nama pasiennya, kemudian tanggal lahir dan sebagainya, data-data demografinya kemudian disimpan. Kemudian ada klaim baru untuk yang baru pertama kali diinput, atau mungkin klaim misalnya kalau pasiennya, kemudian dipilih jaminan COVID. Begitu dipilih jaminan COVID,
Nanti situ akan ada opsi untuk nik, kitas, paspor dan lain sebagainya. Kemudian nanti datanya bisa diinput di situ. Dan sebagai contoh adalah untuk rawat inap, nanti akan keluar episode rawatnya, apakah dia di ICU dan sebagainya. Ini kita detailkan per dia dirawat selama satu episode. Dia di ICU berapa, di ICU dengan data berapa. Nanti mohon disamakan dengan jumlah total loss yang ada di bawah. Jadi total loss-nya harus sama. Kemudian ada status PDP, ODP terkonfirmasi. Kemudian di sini ada komorbid, ada atau tidak. Kemudian di sini ada nama dokternya. Kemudian nanti apabila kita pilih pasien meninggal, itu nanti akan timbul menu di bawah adalah mengenai checklist pemulasaran jenazah. Nanti situ ada beberapa item yang sesuai dengan ada yang di dalam juknis. Dan input-input lainnya masih sama seperti input yang ada di aplikasi Iklim selama ini. Kita tunggu sebentar prosesnya. Kemudian ini ada upload berkas. Ini nanti adalah beberapa berkas yang harus diupload oleh teman-teman rumah sakit secara soft copy, di-scan dulu kemudian diupload, dan nanti dikirimkan langsung ke BPJS Kesehatan. Kemudian kita masukkan kode diagnostiknya, kemudian prosedurnya kalau ada, kemudian di listing, kemudian nanti di bawahnya akan keluar berapa tarif COVID-nya. Jadi ini mohon diabaikan tarif CBD karena memang tidak dipakai. Kemudian nanti hasil groupingnya sudah masuk ke dalam hitungan sesuai dengan ada juknis, tapi belum hitungan dengan APD dan obat. Jadi itu nanti di luar aplikasi ini. Kemudian kalau posisinya sudah terkirim, artinya data sudah ada di data center kami dan juga di data di BPJS Kesehatan. Itu Pak. Mungkin sekilas itu, mungkin kalaupun nanti ada perubahan paling minimal lagi, tapi ini secara garis besar inilah yang nanti akan kita update di aplikasi, tapi memang belum kita update, mungkin dalam waktu dekat, mungkin hari ini untuk kita update. Itu aja.